Nah, saudara, gempa bumi magnitudo 7,4 yang terjadi di NTT dan sejumlah daerah lain, terutama di Sulawesi Selatan dan Tenggara kemarin, sempat berpotensi terjadi tsunami. Meski saat ini peringatan dini tsunami sudah dicabut sejak kemarin. Bagaimana analisa mengenai gempa bumi yang terjadi di NTT ini? Pagi ini kita akan membahasnya dengan Profesor Dani Hilman Natawijaya, seorang pakar geologi gempa bumi dan geotektonik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Selamat pagi, Prof. Dani. Salam sehat. Pak. Ya, Prof, izinkan saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang juga muncul di diskusi-diskusi di WA Group begitu berkaitan dengan gempa kemarin. Salah satunya, ini gempa ini jadi disebut sebagai sesar baru. Ini maksudnya apa? Jadi ini sebelumnya memang belum ada di dalam peta bencana kita begitu. Sehingga kemudian ini adalah sebuah potensi gempa bumi di kemudian hari kalau begitu untuk Indonesia. Begitukah, Prof? Ya, jadi sesar yang baru kita ketahui ya, bukan sesar baru. Sesarnya sudah lama, tapi kita baru tahu karena belum dipetakan sebelumnya. Oke, nah kalau seperti ini berarti, mohon maaf nih, berarti dengan terjadinya gempa di NTT yang juga dirasakan di Sulawesi Selatan dan Tenggara ini adalah sebuah keuntungan begitu, karena gempa ini membuat kita mengetahui ada sesar di sebelah, di bagian dari Indonesia Timur ini. Kira-kira begitu ya, Prof? Ya, saya lebih mengartikannya sebagai satu pelajaran ya. Bahwa selain gempa yang sekarang ini, masih banyak sekali gempa lain yang belum kita petakan, khususnya di Indonesia Timur ini. Jadi saya pikir ke depan kita harus lebih aktif lah ya, lebih digalakan penelitiannya, pemetaannya, supaya kita tidak kecolongan gitu di masa depan. Ya, artinya sebetulnya dengan penelitian yang lebih mendalam, terutama di Indonesia bagian timur, yang mungkin jarang dilakukan penelitian di sana, kita bisa mengetahui potensi-potensi terjadinya gempa. Begitu, Prof? Betul. Salah satunya misalnya mungkin orang sekarang belum ada di peta juga bahwa tidak tidak ada jalur gempa di Kota Ambon, padahal ada itu besar dan dekat sekali dengan Kota Ambon. Itu juga belum ada di peta ya. Oke, ya. Nah, berkaitan dengan sesar yang baru kita ketahui sekarang ini, yang kemudian menjadikan gempa di NTT dan juga sebagian Sulawesi ini. Nah, apa yang kemudian para ahli seperti Prof. Dani begitu dan teman-teman kemudian melihat ini hubungannya apa dan bagaimana begitu? Karena di WA Group kemudian orang menghubungkannya begitu. Apakah ini ada hubungannya ya dengan bencana di Gunung Semeru dan juga Merapi yang sempat ada erupsi begitu? Ini ada hubungannya antara vulkanik dengan tektonik ini, Prof. Dani? Ada, tapi tidak harus dihubungkan. Jadi biasanya sih letusan gunung api tidak memicu gempa. Tapi sebaliknya bisa. Goncangan gempa atau gelombang gempa itu bisa menaikkan aktivitas gunung api. Justru sebaliknya yang bisa begitu ya. Oke, berarti kalau ada sebuah gempa, misalnya di wilayah NTT ataupun Sulawesi, kalau di situ ada gunung api, kemudian kewaspadaan juga harus dilihat kepada gunung-gunung api di daerah tersebut. Begitu ya, Prof? Kalau gunung api itu statusnya dia memang sedang aktif, magmanya sudah penuh gitu ya. Jadi sehingga ketika ada gelombang gempa, dia terjadi ada banyak gelombang-gelombang udara, itu yang akan menaikkan tekanan. Tapi kalau gunung apinya biasa-biasa saja, ya tidak apa. Ya. Prof. Dani, ini juga mungkin pertanyaan yang banyak diajukan oleh awam begitu ya. Itu kalau gempa bumi terjadi dengan magnitudo seperti kemarin 7,4, gempa bumi susulannya itu masih akan berlangsung berapa lama? Dan kemarin juga untuk apa yang terjadi di Sika NTT ini, ada gempa susulan yang juga cukup besar begitu, sampai 5, dalam magnitudonya. Nah, apa yang menyebabkan gempa susulan itu masih ada yang cukup besar begitu? Dan berapa lama biasanya gempa susulan ini akan masih terjadi? Karena biasanya masyarakat atau warga di sana menjadi ada traumanya begitu, ada sedikit goncangan begitu. Prof. Dani. Ya, aturan umumnya itu, hukum umumnya,
gempa susulan biasanya tidak akan selalu di bawah satu skala di bawah gempa utama. Biasanya tidak akan lebih dari itu. Jadi kalau gempa kemarin itu 7,3 ya susulannya biasanya tidak lebih dari magnitudo 6 lah ya, 6,3 itu maksimal itu. Dan biasanya penurunan frekuensi aftershock itu cepat sekali. Jadi dalam sehari 2 hari aja sudah turun cepat begitu ya. Tapi bisa sampai seminggu, bisa bahkan sampai berminggu-minggu masih ada. Tapi tentunya frekuensinya akan bertambah jarang. Ya, ini menjadi pelajaran juga bagi kita. Saya balik, Prof. Dhani, mengenai sesar yang baru kita ketahui ini. Nah, kalau di daerah Indonesia Timur, misalnya seperti yang terjadi gempanya di NTT dan juga dirasakan di sebagian Sulawesi ini akan menjadi sebuah peta sesar baru bagi bagi waspada bencana gempa bumi terutama di Indonesia, atau ini ada hubungannya dengan sesar sebelumnya? Nah, itu kalau ya ada hubungannya dengan sesar yang mana, Prof. Dhani? Ya, kalau sesar gempa yang kemarin itu memang sesar baru dia kelihatannya. Jadi sangat dekat dengan sesar yang namanya Back Arc Thrust yang menyebabkan tsunami tahun 92 di Flores ya. Ataupun juga gempa Lombok tahun 2018. Itu adalah sesar yang arahnya barat timur, itu disebut sebagai Back Arc Thrust, sesarnya sesar naik begitu. Nah, kalau yang sekarang ini dia hampir sejajar memang, tapi dia agak berbeda arah, gitu, agak ke utara sedikit. Dan jenis sesarnya juga beda. Jadi merupakan sesar baru. Jadi nanti kejadian ini akan memperbaharui peta zonasi gempa Indonesia. Yang terakhir kan diterbitkan tahun 2017 oleh PU ya untuk kode bangunan, untuk kesiagaan dan sebagainya. Nah, itu akan kita perbaharui tentunya. Oke. Gempa ini. Jadi ini akan ada peta bencana baru di wilayah Indonesia Timur di daerah. Akan ada revisi ya di daerah situ. Ya. Oke, apakah ini akan, kalau melihat begitu ya, Prof. Dhani mungkin sudah melihatnya begitu, ini banyak terlewati kota-kota yang cukup, ya sebutlah kabupaten begitu, terlewati oleh sesar yang baru kita ketahui ini, Prof. Dhani? Ya, yang sudah diketahui banyak sekali, bahkan di daerah sini pun yang sudah kita teliti dan sudah mulai kita tahu, tapi belum ada di peta itu masih banyak. Misalnya di wilayah Buton, Muna, wilayah Kendari, yang Kolaka, kota Kolaka itu mungkin orang tidak tahu bahwa di situ ada jalur sesar yang Oke. Baru-baru ini kita tahu ternyata di situ ada. Itu pun nanti akan memperbarui peta gempa Indonesia yang selanjutnya ya. Paling tidak kota-kota yang sekarang atau kemarin ini merasakan dampak dari gempa bumi tersebut, ya berarti harus segera merancang sesuatu dengan peta bencana baru ini. Kira-kira begitu ya, Prof. Dhani ya. Ini penting diketahui oleh pemerintah kabupaten atau kota di sana, begitu? Ya, jadi pada awal untuk bisa memitigasi bencana sumber gempa, tentunya kita harus membuat peta sumber gempa atau peta jalur sesar aktif yang harus diperbarui ya, yang ada harus diketemukan dan kemudian yang diperbaiki petanya sehingga kita bisa mitigasi gitu. Jadi ini barangkali satu pelajaran karena ini sebetulnya kan sesar gempanya ada di tengah laut ya, cukup jauh sebetulnya dari Makassar, dari Buton itu, tapi terasanya kan cukup mengagetkan ya, gitu. Apalagi kalau dekat sumbernya. Ya, oke, terbayang karena sampai kota Makassar yang kita tahu salah satu kota besar pusat perdagangan di Indonesia Timur juga terdampak begitu. Ini harus menjadi kewaspadaan. Prof, bagian akhir dari obrolan kita ya, untuk mumpung kita ketemu Prof. Dhani, apakah sebuah gempa itu akan selalu ada dampak atau ada ancaman tsunami? Kemarin sempat dicanangkan oleh BMKG bahwa berpotensi tsunami, walaupun kemudian tidak terjadi tsunami seperti yang kita bayangkan begitu, dengan air dari laut yang menyentuh daratan begitu besar begitu, seperti di Jepang, di Aceh. Nah, hal semacam itu tidak terjadi. Tetapi warga di Buton, warga di beberapa wilayah di Sulawesi mengatakan sempat melihat air laut sempat naik cukup jauh, tetapi kemudian cepat turun begitu. Apakah itu juga tsunami, Prof. Dhani? Ya, jadi setiap sumber gempa di laut itu
sedikit banyak pasti akan menimbulkan gangguan terhadap air, menimbulkan tsunami. Masalahnya kan tsunami itu tidak harus besar. Ada gelombang 1-2 cm saja akibat sumber gempa di laut, itu disebut tsunami juga. Seperti kemarin itu kan terekam juga di pengukur pasang surut air muka laut bahwa ada tsunami sekitar 7 cm, yaitu tsunami juga gitu ya. Jadi ya tidak semua gempa menghasilkan tsunami. Biasanya kalau gempanya sudah magnitudo 7 ke atas di bawah laut, ya ada. Masalahnya besar atau tidak gitu. Oke, nah itulah yang memang harus menjadi kewaspadaan kita. Prof. Dhani, terima kasih informasinya atau obrolan kita. Saya rasa walaupun singkat, kita sebagai orang yang awam mengenai bencana ini makin terus mengetahui bagaimana kita harus bersikap dan apa yang kemudian kita pelajari. Salah satunya ini adalah sesar yang kita ketahui sekarang aktif begitu ada di wilayah Indonesia Timur, harus masuk dalam peta bencana sedemikian rupa sesegera mungkin dan menjadi kewaspadaan kita. Karena kita hidup bersama dengan sebuah lingkungan yang memang cincin api bagi Indonesia. Prof. Dhani, terima kasih. Kita ketemu lagi lain waktu di kesempatan yang lain. Selamat pagi dan kita akan lanjutkan dengan yang lain. Salam sehat, Prof. Dhani. Ya, saudara, kita melihat ada beberapa bencana yang terjadi di Indonesia, di wilayah Jawa Timur, di Lumajang, ada bencana Gunung Semeru yang erupsi. Kemudian kemarin ada bencana gempa bumi di Sika, NTT yang terasa sampai ke beberapa wilayah Sulawesi. Nah, bagaimana dengan mitigasi bencana yang bisa dilakukan ketika sebuah bencana terjadi, termasuk gempa bumi, bencana gunung api, erupsi, dan lain-lain. Segera kita bahas dengan Irwan Meilano, seorang pakar mitigasi bencana dari ITB. Pak Irwan, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Mas Bayu, salam sehat. Ya, Pak Irwan, kita walaupun kita obrolannya santai, kita anggap ini sebagai sebuah diskusi. Mudah-mudahan banyak yang mendengarkan kita begitu, karena kita warga Indonesia kan tinggal di daerah yang kita sebut cincin api, banyak gunung apinya. Jadi gempa bumi, letusan gunung, itu adalah hal-hal yang mungkin akan selalu dalam setiap tahun kita akan dengar begitu. Nah, terutama dari gempa bumi Sika kemarin ya Pak Irwan, apa yang kemudian kita harus pelajari dan lihat begitu, tanggap bencana dari masyarakat, dari bencana Gunung Semeru dan juga gempa bumi di Sika kemarin. Pak Irwan dan teman-teman terutama yang concern betul terhadap mitigasi bencana, apa yang kita lihat masih belum terjadi setelah berapa kali kita mengalami bencana besar dari sisi alam, Pak Irwan? Baik, terima kasih Kang Bayu, untuk kesempatan yang diberikan terkait dengan bencana yang terjadi kemarin ya, Mas Bayu. Ada dua hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, berfokus pada pemerintah, yang kedua berfokus pada masyarakat. Nah, saya mulai dalam konteks masyarakat dulu. Dalam konteks masyarakat yang harus sama-sama kita tingkatkan, yaitu kita sebagai sebuah bangsa besar, kita sudah selayaknya memahami diri kita sendiri. Tadi Mas Bayu menyebutkan kita hidup di cincin api, yang artinya kita harus memiliki potensi dan juga kita harus memahami risiko yang ada tinggal di negara kita ini. Jadi pengetahuan akan risiko itu harus dimiliki oleh masyarakat. Nah, yang kedua, apabila kita sudah memahami risikonya, kita pun harus meningkatkan kapasitas kita dalam memberikan respon. Jadi memahami risiko itu merupakan awal yang sangat penting. Karena begitu risikonya kita pahami, maka semua tindakan kita, semua keputusan kita, prioritas kita akan berdasarkan pada risiko itu. Sebagai contoh, misalnya kami yang tinggal di Bandung harus memahami ada potensi risiko akibat sumber gempa di utara kota Bandung, Sesar Lembang. Sehingga kalau kita punya rezeki, sebelum membangun rumah jadi 2 lantai, dikuatkan dulu fondasinya gitu ya. Itu yang disebut memahami risiko dan semua tindakan kita memprioritaskan pada risiko tersebut. Dan juga kapasitas respon. Kapasitas respon ini sangat penting. Dengan tujuan pada saat terjadi bencana tidak kita harapkan, kita bisa merespon dengan baik, kita bisa menjadi orang yang selamat, bahkan orang yang menyelamatkan orang lain. Ini sangat skill yang sangat penting untuk dimiliki oleh kita yang hidup di Indonesia.
Kalau bagaimana? Ya, saya potong sedikit di sini. Biasanya nih dari video-video yang kemudian kita terima, biasanya video yang direkam oleh warga ketika kejadian begitu, gempa bumi ataupun bencana gunung api meletus begitu, ada kepanikan yang kita tangkap. Selalu tuh masyarakat berbondong-bondong lari. Padahal kepanikan itu sendiri pun bisa menyebabkan orang terluka karena tertabrak kendaraan dan lain-lain. Itulah yang biasa kita terjadi. Nah, bagaimana kita membangun ini semua? Mungkin ini pernah kita bahas sebelumnya, Pak Irwan. Setiap kali ada bencana kita akan selalu membahas ini. Tapi kok saya belum melihat ada sesuatu yang berarti ya. Bahkan sejak gempa dan tsunami besar di Aceh, kita seperti kembali kepada pola lama begitu. Nah, bagaimana Pak Irwan melihat ini dan apa yang belum, kesadaran di titik mana yang belum terjadi begitu, Pak Irwan? Iya, tepat sekali yang disampaikan oleh Mas Bayu ya, dan rentetan bencana dari mulai gempa 2004, gempa di Aceh, gempa Nias 2005 dan seterusnya sampai yang terakhir kemarin. Dalam konteks nasional kita sudah mulai cukup baik, dalam konteks institusional ya, kita sudah mulai punya undang-undang, kita mulai memiliki badan di level negara, level badan. Kemudian di tingkat provinsi juga sudah ada badan penanggulangan bencana tingkat daerah dan bahkan di tingkat 2. Jadi dalam konteks struktur itu sudah ada. Tetapi yang kemudian kita harus sama-sama tingkatkan dalam konteks kultur. Nah, dalam konteks kultur itu memang perlu waktu. Jadi membangun budaya itu sesuatu yang perlu waktu. Definisi risiko pun sebetulnya tidak semua unsur masyarakat memahami apa artinya risiko gitu ya. Jadi menurut saya itu perlu waktu, dan salah satu poin yang sangat penting dan saya sangat yakini sebagai seorang pendidik yaitu literasi bencana. Dan ini peran penting dari semua stakeholder. Jadi tidak ada satu resep yang kemudian cespleng selesai semua gitu ya. Dan ini yang pasti harus melibatkan semua unsur dari masyarakat. Termasuk media sangat penting ini, tim Mas Bayu dan kawan-kawan ini sangat strategis perannya, terutama untuk memberikan literasi pada masyarakat. Ketika literasi itu tersebar di level yang paling mendasar. Sebagai contoh, kami pernah melakukan survei di Palu sesudah kejadian bencana. Dan yang cukup mengejutkan, di atas 70% tidak paham apa artinya gempa. Di atas 80% tidak paham apa artinya tsunami, apalagi apa yang artinya likuifaksi. Ini menunjukkan bahwa literasi kita sangat rendah sebagai sebuah bangsa besar yang kemudian memiliki banyak kekayaan alam. Selain juga punya potensi bencana, kita harus paham akan diri kita. Dan salah satu memahami diri kita adalah memahami potensi bencananya. Jadi literasi harus diberikan dari mulai tingkatan yang paling rendah, dari mulai sekolah dasar. Nanti akan membangun kultur secara alamiah dari seluruh masyarakat. Kalau sudah begini, kita ingat pada sebuah negara, Jepang, yang begitu, yang saya rasa dari obrolan kita, Pak Irwan tadi mengatakan membentuk kultur, membentuk budaya bahwa mereka tinggal di daerah yang sering terjadi gempa. Itu sejak TK mereka di sekolah-sekolah sudah diajari bagaimana berlindung kalau terjadi gempa. Drill atau latihan ini dilakukan sudah menjadi sebuah kewajiban di sekolah-sekolah, terus berlanjut sampai ke perkantoran dan lain-lain. Di kita belum. Pemerintah, saya pernah meliput sendiri bagaimana kemudian Jepang mempersiapkan segala sesuatunya di sebuah desa, itu diberikan tanda-tanda kalau terjadi gempa karena daerah ini dalam radius kilometer dengan bibir pantai, kalau terjadi tsunami, warga itu di-drill, tahu lari ke daerah mana, tangga dipersiapkan untuk sampai ke bukit, jalur untuk mobil darurat sudah disediakan sedemikian rupa. Semua itu disiapkan sebelum bencana terjadi dan dilatih untuk digunakan oleh warganya, sehingga warga tahu apa yang harus terjadi. Kita belum sampai ke sana. Nah, ini yang mungkin kita harus lakukan, begitu ya Pak Irwan ya? Betul sekali Mas Bayu, dan sebetulnya kita sebagai bangsa yang memiliki sejarah yang panjang, di masa lalu kita pernah punya
kalau kita perhatikan budaya-budaya yang berkembang, misalnya di budaya pembangun rumah di Sumatera Barat, di Sumatera Utara, bahkan di Aceh, di Jawa Barat pun kami punya. Saya pun pernah berkunjung di wilayah-wilayah misalnya di Lombok gitu. Mereka sudah punya wisdom, itu pernah kita miliki. Ya, mungkin karena Krakatau dulu pernah meletus sehingga kemudian mereka tahu apa akibatnya, rumah-rumah modelnya panggung dan lain-lain. Tapi perlahan tapi pasti hilang lagi hal semacam itu yang harusnya kita pertahankan, begitu Pak Irwan? Persis, jadi kita harus menggali kembali apa yang pernah kita miliki. Nah, dalam konteks membangun resiko itu ada dua aspek, yaitu aspek riset tadi yang dijelaskan oleh Pak Dhani, sumber gempa yang belum kita ketahui. Iya. Tetapi kita pun harus menggali sumber-sumber pengetahuan yang ada di masyarakat. Nah, mempertemukan kedua body of knowledge ini, dua pengetahuan yang berada di masyarakat dan pengetahuan yang dibawa oleh para pakar, menjadi sebuah kunci dalam proses membangun risiko yang difahami oleh masyarakat. Iya. Tidak bisa juga risiko itu top down gitu ya. Para pakar bilang ada ini gitu. Terus masyarakat apa sih artinya buat kami gitu. Nah, kita harus menggali juga pengetahuan dari masyarakat. Jadi pengalaman saya survei ke banyak wilayah pada saat terjadi bencana, ketika kita ngobrol dengan masyarakat, kita biasanya terpana gitu. Ternyata mereka sudah punya knowledge yang cukup panjang di masa lalu, tapi mungkin mereka tidak paham bahwa knowledge itu berhubungan dengan bencana. Ya. Bisa jadi hanya berupa mitos-mitos yang sebenarnya mereka tidak paham menerjemahkan itu ke dalam bahasa bencana yang kekinian. Nah, pertemuan dua pengetahuan ini menjadi sangat penting menurut saya. Dan ini sangat khas Indonesia. Yeah. Memang ada beberapa, kita bisa mengadopsi model dari negara lain, tapi negara kita itu punya budaya dan punya kekayaannya sendiri. Nah, mempertemukan dua pengetahuan ini menurut saya akan menjadikan sesuatu yang sangat baru, dan ini merupakan produk asli dari Indonesia. Itu yang perlu kita kaji bersama-sama. Iya, setuju Mas Irwan. Dengan beberapa kejadian bencana yang harusnya mengingatkan semua dari kita bahwa kita tinggal di daerah bencana dan harus mengetahui bencana apa yang ada di sekitar kita, harus tahu seperti apa harusnya melakukan sesuatu. Saya sih meyakini, Mas Irwan, bahwa masyarakat itu akan mengikuti panutan-panutan begitu, kalau memang ini diterapkan dengan baik. Kita pernah menghadapi, ya contohlah pandemi, gunakan masker dan lain-lain, pelan tapi pasti masyarakat mengikutinya untuk sama-sama menghindari paparan dari COVID-19 sebagai sebuah contoh. Nah, bencana harusnya kan kita melakukan ini juga begitu. Saya meyakini masyarakat akan ikut pada panutannya. Nah, di tataran mana kemudian saya tahu Mas Irwan dan teman-teman sebagai yang selama ini mempelajari mitigasi bencana, di siapa dan siapa yang kemudian bisa mengajak masyarakat mengerti ini sehingga ketika bencana terjadi korban bisa diminimalisir. Mas Irwan, sekarang kan waktunya begitu. Oke lah, ada bencana yang kemudian harus terjadi sebagai sebuah momentum. Tidak perlu kita sesalkan, tapi dengan bencana yang berturut-turut terjadi ini, mungkinkah ini menjadi sebuah momentum yang baik bagi terutama pemerintah untuk melihat ini semua? Kita harus membentuk kultur ini, Mas Irwan. Ya, Mas Bayu, saya sangat setuju dan saya sangat meyakini bahwa ini merupakan awal dari sebuah proses yang akan lebih baik ke depan. Dan mitigasi itu, saat yang terbaik dari mitigasi adalah sesudah bencana. Jadi sudah terjadi bencana, biasanya ingatannya masih tersimpan. Dan kembali merefer pada survei yang kami lakukan, dari sekian persen yang sedikit, dari belasan sampai 30% yang paham bencana adalah mereka di Palu, adalah mereka yang pernah mengalami bencana di masa lalu. Jadi kemudian meneruskan informasi itu pada generasi selanjutnya. Berbeda dengan letusan gunung api yang biasanya periodisasinya pendek, kalau gempa bumi biasanya panjang, bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun, dan itu bisa lupa gitu ya. Nah, jadi proses mitigasi yang baik, membangun ketahanan kita terhadap bencana, sekaranglah waktunya, saat terbaik. Dan dengan sumber gempa yang sangat banyak, jadi ada lebih dari 70% dari sumber gempa di Indonesia itu ada di Indonesia Timur. Yang sudah diketahui, yang tidak diketahui mungkin ada beberapa lagi dan bisa jadi sangat banyak. Jadi sudah saatnya kita sekarang memprioritaskan upaya pengurangan risiko bencana dengan meningkatkan pemahaman kita akan ancaman bencana. Memahami diri kita dengan lebih baik,
dan anggap ini sebagai sebuah investasi di masa depan. Iya. Jadi jangan anggap sebagai pengurangan risiko bencana itu sebagai cost center, tetapi investasi. Investasi apa? Investasi kemanusiaan, investasi agar kita selamat sebagai sebuah bangsa, kita bisa bertahan, infrastruktur kita bisa bertahan untuk waktu yang lama, tidak dibangun dan kemudian rusak akibat bencana. Anggaplah ini sebagai sebuah tabungan sehingga suatu saat, kalau misalnya kita tidak mengalami bencana dalam masa kita hidup, itu kabar baik. Iya. Tetapi anak cucu kita akan bertahan untuk waktu yang lama ke depannya. Saya yakin kan bangsa besar ini akan bertahan untuk waktu yang sangat lama. Baik. Untuk itu kita harus mempertahankannya dengan memahami literasi bencana dengan baik. Baik, setuju Mas Irwan. Terima kasih dan mudah-mudahan diskusi kita didengar oleh banyak pihak, terutama oleh kepala daerah di pemerintahan kabupaten, provinsi, bahkan kota yang pernah mengalami bencana, yang sekarang sedang menangani bencana, agar ini menjadi sebuah pemicu untuk mempersiapkan ke masa depan. Bencana mungkin akan hadir lagi karena memang kita tinggal di cincin api. Mas Irwan, terima kasih wawasannya bagi kita semua. Perbanyak literasi, itu menjadi masukan bagi saya secara pribadi berkaitan dengan di mana kita tinggal dan apa yang harus kita lakukan. Kita ketemu lagi lain waktu, Mas Irwan. Terima kasih. Salam sehat. Sama-sama, terima kasih. Salam sehat. Ya.